Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Qaluhu, adapun ucapan beliau, ucapan musannif pengarang kitab. Qala, berkata, yakni sa'ili, yaitu orang yang bertanya, maksudnya malaikat Jibril, lin nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan dalam hadis sodakta, malaikat Jibril kemudian bilang sodakta, benar kamu Muhammad. Aifima, maksudnya dalam apa-apa, ajabta, yang telah menjawab kamu, bihi, dengannya. Maksudnya atas jawaban Nabi, kemudian malaikat Jibril berkata, sodakta, engkau benar. Nah, maknanya berarti malaikat Jibril sendiri membenarkan jawaban Nabi. Qala, berkata Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dalam hadis tersebut disebutin fa'ajibna, karena riwayatnya Sayyidina Umar ya yang meriwayatkan hadis. Fa'ajibna, maka takjub kami, maka kami takjub, kami heran. Minhu, padanya, pada malaikat Jibril. Yas'aluhu, dia bertanya padanya, malaikat Jibril bertanya pada Nabi Muhammad. Wa yusaddiquhu, dan dia membenarkannya. Tapi malaikat Jibril sendiri yang bilang, benar kamu. Lah, dia yang nanya, dia yang jawab. Berarti kalau ada orang dia bertanya, dia jawab, berarti malaikat udah. Kan ada orang nanya kayak gitu. Pak Ustadz, gimana hukumnya sholat? Kan sholat bagus ya Pak Ustadz ya. Sholat kan tiang agama ya. Nah, itu dijawab pada dia sendiri kan. Gak usah dijawab lagi. Nah, berarti jangan-jangan dia malaikat. Ai, maksudnya li'anna tasdiqahu, karena sesungguhnya pembenarannya, ya pembenaran malaikat Jibril kepada Nabi, yaqtadi, yang menghendaki, anallahu, bahwa sesungguhnya baginya, maksudnya dia itu memiliki ilman, akan ilmu, bihadihil asya'i, dengan berbagai perkara ini, wahuwa, padahal adapun dia, itulah ya'lamu, tidaklah mengetahui, illa min qablihi, kecuali dari sisinya, dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ucapan malaikat Jibril, maksudnya gitu ya, yang mengatakan benar kamu, Sayyidina Umar menganggap, oh berarti ini orang alim, ini orang juga ngerti nih ya. Tapi kenapa dia bertanya kepada Nabi Muhammad seakan-akan dia kagak ngerti. Walaisa huwa, dan bukanlah dia, malaikat Jibril saat itu yang datang, maksudnya itu bima'rufis simai, orang yang dikenal biasa menyimak, biasa mendengarkan, minhu, darinya, dari Nabi. Ini orang kagak biasa datang ya, karena ketika malaikat Jibril datang, orang-orang gak ada yang tahu siapa dia. Ini orang siapa, dari mana gitu. Au min haisu, atau dari, ya dari mana, atau dari mana saja. Anna su'alahu, sesungguhnya pertanyaannya, pertanyaan malaikat Jibril itu mu'adzinun, menunjukkan bi'adami ilmihi, dengan ketiadaan ilmunya. Lah, pertanyaannya itu kan menunjukkan
bahwa dia kagak tahu. Bima dengan perkara sa'ala yang bertanya dia anhu padanya, pada Nabi. Wa tasdiqahu dan dia membenarkannya, membenarkan Nabi fihi di dalamnya, ya, di dalam pertanyaan tersebut. Itu mu'adzinun menunjukkan bi annahu bahwa sesungguhnya dia malaikat Jibril itu alimun, ya alim, pinter, bihi dengannya, dengan hal tersebut, dengan sesuatu yang dipertanyakan. Fazohiru halihi, maka adapun secara zohir hal tersebut, keadaan tersebut, malaikat Jibril ya yang bertanya kepada Nabi, terus dijawab sendiri, annahu bahwa sesungguhnya dia itu alimun, tahu. Ya jelas, berarti secara zohir ini menunjukkan dia tahu. Orang dia ngomong kok sodakta, benar kamu. Itu menunjukkan secara zohir bahwa malaikat Jibril tahu jawabannya. Ghairu alimin, bukan tahu, ya maksudnya ya membingungkan lah gitu ya. Ini orang tahu apa kagak sih sebetulnya gitu. Nah, jadi sahabat menduganya tahu apa enggak sih ini orang gitu. Alim atau ghairu alim sih gitu. Jadi menurut sahabat ini ngebingungin ya, makanya disebut fa'ajabna, maka kami heran gitu ya. Sumazala kemudian hilang atau lenyap apa ajabuhum, keheranan mereka atau rasa takjub mereka biqaulihi dengan ucapannya, ucapan Nabi ba'du setelahnya. Nah, rasa takjub mereka, rasa heran mereka kemudian hilang ketika Nabi mengatakan hadza Jibril. Hadza Jibrilu, inilah Jibril. Tapi Jibrilnya udah pulang ya. Bukan pulang, pergi. Pulang dia nggak punya rumah. Jadi Jibrilnya keluar, terus kemudian disuruh sama Nabi, coba susul orang itu ya. Terus sahabat keluar, ternyata nggak menemukan. Nah, baru Rasul bilang hadza Jibril. Inilah Jibril, ja'akum yang datang pada kalian. Ja'akum yang mendatangi kalian, yu'alimukum yang mengajarkan pada kalian. Dia datang memang sengaja buat ngajarin kalian. Dinakum akan urusan agama kalian. Dia nanya tuh bukan buat bertanya karena dia nggak tahu, tapi bahasa kita ini lagi diskusi supaya kalian yang ngedengerin tuh tahu tentang urusan agama kalian, yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan. Fazoharo maka jelas annahu bahwa sesungguhnya karena adanya dia, ya, malaikat Jibril itu aliman, ya, alim, tahu, fi surati muta'alimin, dengan rupa atau dengan bentuk orang yang belajar. Maksudnya dalam hadis ini jelas malaikat Jibril walaupun dia tahu, tapi dia datang sebagai seperti orang yang baru belajar, seperti orang yang pengen tahu. Ta'liman yang mengajari, lahum kepada mereka, maksudnya kepada sahabat secara khusus ya, secara hadis, dan umumnya kepada kita. Watanbihan dan memberitahu, ya, pemberitahuan atau memberikan peringatan. Qauluhu adapun ucapan beliau, qala berkata beliau. Qauluhu yang pertama musonef ya, qolanya hadis. Qala berkata beliau malaikat Jibril, fa akhbirni maka beritahukanlah aku anil imani tentang iman. Terus malaikat Jibril ngomong lagi, terus Rasul kasih tahu saya tentang iman.
Qala maka berkata atau menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya iman itu antu'mina kamu beriman billahi kepada Allah. Ya kamu beriman pada Allah, percaya, yakin. Ai maksudnya antu'mina kamu beriman biwujudihi dengan wujudnya Allah, wasifatihi dan sifatnya Allah, allati la tatimmu yang tidak sempurna apa al-uluhiyatu ketuhanan illa biha kecuali dengannya. Ya berarti kamu meyakini beriman dengan wujudnya Allah, sifatnya Allah, yang mana nggak bisa sempurna ketuhanan itu kalau nggak ada dua itu, nggak ada wujudnya, nggak ada sifatnya. Lah gimana bisa sempurna kalau nggak ada wujudnya, nggak ada sifatnya? Ya gampangnya kalau secara fisik manusia misalnya ya. Tapi Allah bukan seperti kita ya. Ini hanya perumpamaan supaya teman-teman gampang cernanya ya. Gimana kita bisa mengenal seseorang gitu. Misalnya udahlah, gimana kita bisa nyebut ada Ridwan kalau kita sendiri nggak tahu bentuknya dia seperti apa, sifatnya dia seperti apa. Kalau udahnya nggak ada tapi sifatnya kita tahu, misalnya gitu ya, wah tadi ada orang tuh baik banget ngasih duit kepada saya 500.000 misalnya gitu. Kita nggak tahu nih namanya nih, orang bakal ngasih tahu emang orang mana, itu sifatnya dikasih tahu, orangnya baik pertama. Kedua itu rumahnya depan Alfa, berarti nggak ada lain, berarti yang ngasih adalah Ridwan, walaupun si orang tadi nggak tahu wujudnya si Ridwan kayak gimana gitu ya. Atau sebaliknya, sifatnya dia nggak tahu tapi wujudnya tahu, itu lebih gampang lagi. Tadi ada orang datang ke gua, siapa? Ridwan. Udah jelas sudah, nggak usah disebutin sifatnya, yang dimaksud dengan Ridwan udah paham gitu ya. Nah ketuhanan itu sempurna kalau wujud dan sifatnya kita masukin di situ. Nah secara awam ya mohon maaf, kita itu kebanyakan secara iman ya itu kurang sempurnanya di situ. Kita meyakini wujudnya Allah, tapi kita kurang yakin dengan sifatnya Allah. Ini secara iman bahaya. Kita yakin wujudnya Allah, Allah menciptakan kita, Allah menciptakan bapak ibu kita, Allah menciptakan kakek nenek kita, Allah menciptakan alam semesta. Ya, secara wujudnya kita tahu, tapi sifatnya kita kurang yakin. Kurang yakin dalam bentuk apa? Misalnya ketika kita ditimpa masalah, kayak nggak ada Allah aja yang bakal nyelesain masalah kita gitu. Ketika kita ditimpa musibah, kayak nggak ada Allah aja yang bakal nyelesain masalah kita. Ketika kita senang, kesan kita, perbuatan kita kayak nggak ada Allah yang nyaksiin kita kalau kita bermaksiat dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Itu, jadi kita yakin dengan wujudnya Allah, tapi sifatnya kurang yakin. Ya, yang sekolah misalnya sekolah main-main, bercanda, pacaran, kan itu seakan-akan Allah nggak ngeliatin. Padahal sifatnya Allah adalah Al-Basir, maha mengawasi, ya kan? Al-Jabbar, maha semena-mena, bahasa kasarnya gitu, maha sewenang-wenang, terserah Allah, itu Al-Jabbar. Ya, jadi kita secara wujud doang kita yakin Tuhan kita Allah gitu. Tapi sifatnya suka kita lupain. Kalau kita main sama orang, ya kita maksiat, seakan-akan Allah tuh nggak ngeliat kita, seakan-akan tuh nggak ada malaikat yang nyatet kejelekan kita. Tuh jeleknya kita tuh ya. Giliran ibadah aja, oh, ini malaikat ngeliat gue nih. Tuh. Giliran berbuat baik aja kan, nih Allah ngeliat gue nih. Tapi giliran berbuat jahat, berbuat jelek, itu seakan-akan Allah itu hilang. Nah itu yang tadi saya maksudin, kita itu baru bisa tahap pada wujudnya Allah, yakin secara wujudnya Allah, tapi sifatnya Allah suka kita lupain. Ya emang nggak sampai musyrik, enggak ya, nggak sampai murtad, nggak sampai kafir, enggak. Tapi kesempurnaan iman kita juga jadi berkurang ketika kita meyakini Allah hanya dari aspek wujudnya doang, secara sifatnya nggak kita yakinin. Gitu. Jadi seakan-akan Allah tuh nggak ngeliatin kita,
kalau kita nyeleweng, kalau kita main-main, kita gerundel, kita bermaksiat ya. Yang sekolah misalnya yang pacaran, seakan-akan Allah tuh nggak ngeliatin. Padahal Allah Maha tahu. Allah tahu kita bermaksiat, Allah tahu kita nyeleweng, Allah tahu kita korupsi, Allah tahu kita berbuat sesuatu yang munkarot ya, yang macam-macam yang bisa bikin dosa. Itu kualitas kita ya, keimanan kita. Nah, padahal sifat ilahi, uluhiyah itu sifat ketuhanan ya. Sifat ketuhanan itu nggak bakal bisa terlepas dari dua, wujud dan sifat. Nggak bisa. Ya, kalau manusia bisa, wujudnya ada, sifatnya enggak. Misalnya apa? Orang mati. Ya, ada orang udah mati. Ya wujud ada, tapi sifatnya kagak ada. Siapa yang bisa nyipatin dia? Wah ini dia sifatnya baik, kagak bisa. Yang bisa nyipatinnya orang masih hidup. Oh dia dulunya baik, dulunya. Sekarang kagak bisa disipatin, ya kan? Nah, atau sebaliknya manusia itu bisa disipatin tapi wujudnya kagak ada. Orangnya udah meninggal, tapi sifatnya masih ada. Misal kita tahu nama-nama pahlawan, sampai dibikin nama ya kan, jalan, nama jalan Jenderal Sudirman. Oh Panglima Jenderal Sudirman ini begini-begini. Itu kan Imam Bonjol. Oh dia begini-begini. Sifatnya masih ada, tapi wujudnya kagak ada. Nah kalau untuk uluhiyah, untuk ketuhanan nggak bisa. Nggak bisa salah satu itu hilang. Harus ada wujud ya harus ada sifat. Harus ada sifat, harus ada wujud. Ya, makanya nggak bisa dibedain antara wujud dan sifat. Oleh karena itu dalam paham kita Ahlussunnah wal Jamaah, wujudnya Allah itu dimasukin dalam kategori ya, sifat wajib bagi Allah. Kalau di Asmaul Husna teman-teman lihat itu nggak ada sifat wujud. Coba aja cari dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar terus ya sampai Zul Jalali wal Ikram, nggak ada wujud. Yang ada ya di sifat 20 itu wujud itu. Wujudnya Allah. Nah, ya kenapa? Karena memang nggak bisa sifat itu berdiri sendiri. Ya harus ada wujudnya itu. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada istilah uluhiyah ya, ketuhanan, ada rububiyah ya, kepenguasaan, ada asma wa sifat. Tapi sayangnya orang-orang di luar paham Ahlussunnah wal Jamaah ya, orang Syiah, orang Wahabi membagi ketiga tauhid ini dengan berbeda-beda. Ini yang harus teman-teman hati-hati ya. Dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah, dalam paham kita, baik itu dari mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, ketiga sifat ketuhanan ini, uluhiyah, sifat ketuhanan Allah, rububiyah, sifat kepenguasaan Allah, ya, terus asma wa sifat, ya, sifat-sifat Allah yang lain-lain, ya, Maha Esa, Maha Kuasa dan sebagainya, itu namanya asma wa sifat. Itu ada dalam wujudnya Allah, nggak bisa terpisahkan, ada dalam wujudnya Allah. Sementara menurut orang Syiah, orang Wahabi enggak. Ada kalanya Allah menunjukkan uluhiyahnya, ketuhanannya. Ada kalanya Allah menunjukkan rububiyahnya, kepenguasaannya. Ada kalanya Allah menunjukkan asma wa sifat. Nah itu kesalahan mereka dalam menerjemahkan tauhid. Makanya mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah menghukumi mereka-mereka orang-orang Syiah, orang Wahabi yang punya pedoman seperti itu, maka mereka sudah keluar dari Islam. Kalau cuma melaksanakan ajarannya doang, ajarannya Syiah, orang ajaran Wahabi, misalnya orang Syiah ya, sholat pakai batu misalnya gitu ya, sholatnya 3 kali sholat. Kalau orang Syiah kan 3 kali dia, bukan 5 waktu ya. Kalau kita kan 5 waktu, kalau dia 3 waktu. Itu belum sampai kafir tuh, belum sampai murtad. Jadi dia salah secara syariat aja. Ya, kalau orang Wahabi misalnya ngejelekin sholawat, ya, ngejelekin orang-orang yang zikiran, nggak ada tuh zaman Nabi. Itu hanya cacat secara syariat aja. Tapi kalau dia udah meyakini secara tauhid seperti itu, bahwa ada kalanya Allah bertindak sebagai uluhiyah, ada kalanya Allah bertindak sebagai rububiyah, ada kalanya Allah bertindak sebagai asma wa sifat, itu Ahlussunnah wal Jamaah sepakat maka orang tersebut murtad. Dan hati-hati saya bolak-balik ngomongin, saya sampaikan ini karena itu banyak diajarin. Ya, banyak diajarin di ya kelas-kelas, di pengajian-pengajian, di majlis-majlis yang nggak jelas lah ya, di tempat-tempat yang satu saat mungkin teman-teman bakal nemuin atau mungkin udah pernah nemuin. Ingat, paham Ahlussunnah wal Jamaah kita itu nggak seperti itu. Dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah, ketiga teologi tadi, ketiga tauhid tadi itu ada dalam wujud Allah, nggak bisa dipisahin. Nggak bisa Allah disebut pas lagi begini, oh Allah lagi jadi Tuhan, berarti Allah lagi nggak jadi penguasa. Nggak bisa disebut itu. Semuanya satu kesatuan. Ya, itu yang membedakan paham kita dengan dua kelompok tadi.
Qala berkata siapa al ulama para ulama, rodiya semoga meridhoi Allahu ta'ala anhum, Allahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anhum kepada mereka. Berkata para ulama, al imanu billah jalla jalaluh yatadammanu maknayaini. Al imanu adapun iman billahi kepada Allah jalla jalaluh, ya, jalla jalaluh ya maha besar maha tinggi, jalla maha tinggi, jalaluh ya maha agung keagungannya. Makna iman menurut ulama itu yatadammanu mengandung, maknanya ini akan dua makna. Ada dua pengertian kalau kita bicara iman. Al awalu adapun yang pertama itu al imanu iman bidzatihi dengan zat Allah. Pertama iman kepada zatnya Allah. Wathani dan adapun yang kedua itu al imanu beriman biwahdaniyatihi dengan keesaannya Allah. Fa'amal imanu maka adapun iman bidzatihi dengan zatnya Allah al-karimati yang mulia, fahuwa maka adapun dia. Apa sih yang dimaksud dengan beriman kepada zatnya Allah yang mulia? Yaitu anta alama, yaitu mengetahui atau yakin anna dzatahu bahwa sesungguhnya zatnya Allah Ta'ala itulah tushbahu tidaklah sama adzawati dengan zatnya makhluk. Yang pertama masalah zat Allah itu jangan teman-teman samain dengan zatnya makhluk ya. Ini supaya teman-teman gak gagal paham ya. Zat di sini adalah makna secara lugoh bahasa Arab, bukan zat makna dalam artian bahasa Indonesia. Ya, jadi ulama memang nggak bisa mentafsiri, jadi hanya bisa menakwil. Ya, menakwil itu berarti memindahkan kata, karena memang nggak bisa ditemukan apa yang pas buat Allah. Ya udah akhirnya dikembalikan kata zat itu, bidzatihi dengan zat Allah. Tapi zat di sini jangan teman-teman maknai secara bahasa Indonesia, maksudnya ya. Dalam bahasa Indonesia yang namanya zat itu ya sesuatu yang menjadi bagian partikel-partikel, yaitu zat, ya kan? Makanya ada zat kimia, ada zat macam-macam lah. Nah, itu secara bahasa Indonesia. Jadi sesuatu atom, ya, sesuatu partikel yang dia bisa berkumpul dan kemudian menjadi satu benda, itu namanya zat. Ya, yang kemudian membentuk molekul-molekul dan sebagainya lah intinya secara bahasa ilmiah. Nah, ini saya sampaikan jadi supaya teman-teman andai kata nanti baca buku atau apapun ya, ada kata zat yang berkaitan dengan ketuhanan, ya meyakini Allah dengan zatnya, maksudnya zat di situ bukan makna bahasa Indonesia ya. Jadi makna secara bahasa Arab. Jadi makna secara bahasa Arab yang namanya zat itu adalah sesuatu yang memiliki, ya, sesuatu yang menguasai, itu namanya zat. Makanya disebut misalnya zawil ukul, ya, orang-orang yang punya akal, misalnya gitu ya. Zatis sudur, ya, orang-orang yang punya hati nurani. Jadi zat di situ maknanya bahasa Arab yang berarti kepemilikan. Jadi sesuatu yang dianggap memiliki sebagai hak veto dia. Paham ya? Jadi jangan teman-teman artiin secara zat bahasa Indonesia. Kalau zat bahasa Indonesia bahaya, ya. Artinya beda. Ini jadi penjelasan gampangnya gitulah. Saya takutnya kalau saya jelasin lebih dalam teman-teman bingung juga antara artinya. Nah, jadi di sini dijelasin bahwa sifat yang ada pada zat Allah itu tidak menyerupai dengan sifat-sifatnya makhluk. Jadi andai kata kita sebagai manusia dimaknai zatnya manusia seperti tadi, bahwa manusia itu terdiri dari satu atom atau kumpulan partikel atau kumpulan molekul-molekul, itu masih bisa. Maka terbentuklah jisim kita.
Jisim kita ini kan terdiri dari molekul-molekul ya, macam-macam ya, bahan-bahan kecil-kecil yang kemudian berbentuk menjadi sosok kita sebagai manusia. Di dalam diri kita ada darah, ya kan? Ada sel-sel macam-macam yang jumlahnya jutaan bahkan mungkin miliaran, yang membuat kita menjadi terbentuk dalam satu sosok yang dinamakan manusia. Begitu pula dengan pohon, ada kandungan atau ada perkumpulan zat-zat sehingga membentuklah satu pohon. Matahari, bintang, bulan, seluruh alam semesta itu yang namanya makhluk Allah itu terdiri dari zat-zat dalam artian sifat fisik ya, sementara Allah itu sifatnya gaib. Jadi nggak bisa kita artiin. Makanya Imam Ghazali bilang jangankan menjawab masalah Allah, bertanya seperti apa Allah itu aja udah bid'ah ya. Jadi kalau ada orang menanyakan Allah itu seperti apa, bid'ah udah. Karena itu nggak pernah terjadi di zaman Nabi. Nah itu baru seperti itu. Bahkan beberapa ulama-ulama teologi, ulama-ulama tauhid lebih ekstrim. Andai kata ada orang bertanya seperti apa Allah, bagaimana Allah, di mana Allah, dia kafir. Karena pertanyaannya menunjukkan bahwa Allah itu sama seperti manusia yang butuh wujud. Karena dia bertanya, ya kan, seperti apa Allah? Berarti kan otaknya nganggep Allah itu seperti makhluk. Jadi harus ada wujud bentuk seperti fisik seperti kita ya. Lalu ketika dia bertanya seperti apa Allah, berarti dia menunjukkan bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat seperti makhluk. Ya, bisa begini, bisa begitu dan sebagainya. Lalu kemudian ketika dia bertanya di mana Allah, itu juga menunjukkan bahwa Allah itu punya tempat dari arah. Gitu. Nah makanya kalau menurut sebagian ulama tauhid itu lebih ekstrim lagi. Mereka-mereka yang bertanya padahal kagak jawab, bertanya. Mereka-mereka bertanya Allah itu seperti apa, ya, bagaimana Allah, terus di mana Allah, itu aja udah murtad. Baru bertanya doang, apalagi jawab coba. Nah, zaman sekarang orang nggak cuma bertanya, berani jawab. Loh bayangin. Lagi-lagi ini tauhid ya, hati-hati. Makanya bolak-balik saya nggak bosan-bosan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah maujudun bila zaman. Allah itu wujud tanpa adanya ikatan waktu, ikatan zaman. Ya, dulu kita belum ada, Allah udah ada. Kita lahir, Allah ada. Nanti kita mati, Allah tetap ada. Nanti hari kiamat, Allah tetap ada. Itu namanya Allah tidak terikat dengan waktu. Wallahu maujudun bila makan. Dan Allah itu wujudnya tanpa tempat. Kalau kita butuh tempat, kita butuh rumah, butuh pengajian, butuh sekolah, ya, untuk bertempat, ya kita terbang. Terbang pun aja butuh tempat juga. Lo terbang di mana? Terbang di bumi. Itu masih butuh tempat kan? Sementara Allah enggak. Nah makanya bertanya seperti itu kata Imam Ghazali bid'ah, nggak boleh. Kalau bid'ah itu yang dimaksud yang bid'ah haram ya, bertanya seperti itu jadi bid'ah maksudnya haram. Imam Ghazali nggak berani ngomong haram nanya kayak gitu, nggak berani, kasihan. Tapi kalau ulama kalam itu lebih saklek lagi, murtad langsung orang kalau ngomong kayak gitu. Nah, hati-hati namanya. Ya fenomena sekarang misalnya gitu ya. Sekarang itu di medsos tuh, apalagi sekarang lagi rame Palestina. Kita tuh ya kadang-kadang suka kepancing tuh. Ya. Kadang saya suka ngelihat komentar-komentar orang di medsos itu. Tajam-tajam banget orang-orang Nasrani ya, orang-orang Yahudi, ya orang kafir lah. Itu kalau orang Islam nggak bisa menahan diri, itu bahaya secara tauhid loh. Karena sering mereka itu mengejek dari segi tauhid. Ya. Lah Tuhan lu aja kagak kelihatan. Nah itu kalau orang Islam yang mengkelapan ya, yang gampang naik darah, subuhnya pendek, wah itu bahaya itu. Makanya dia kayak gitu diemin aja karena emang gak bakal nyampe. Satu, secara keimanan udah berbeda, dan kalau kita jawab justru membahayakan akidah kita. Lah dia udah karuan kafir, ya. Kalau dia udah karuan kafir, lah kitanya yang bahaya. Makanya nggak usah dijawab, nggak usah diterusin. Itu ya, ini sedikit tambahan kalau masalah medsos. Kama seperti halnya, kama anna sifatahu, seperti halnya bahwa sesungguhnya sifatnya Allah. Itulah tasbahu, tidak serupa, ya tidaklah sama as-sifati dengan sifat-sifatnya makhluk. Ya sama, Allah pun punya sifat yang sifatnya nggak sama seperti sifat-sifat makhluk. Walaupun Allah memberikan sifatnya itu, ya. Contoh misalnya Rahman, Maha Pengasih. Allah julukin Nabi itu juga Rauf, ya kan, Maha Penyantun, Maha Iba.
Ya, Rauf itu maha iba, diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, kalau kita baca Maulid tuh, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifatnya Allah, raufur rahim. Ya, kalau sifat Allah rauf berarti maha penyantun, maha iba. Allah tuh nggak tegaan, rahimun, maha penyayang. Itu diberikan kepada Nabi. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum, dan seterusnya ya. Saya artiin belakangnya aja. Alaikum, yang mana Nabi Muhammad alaikum atas kalian, ya, bil mu'minina, yaitu orang-orang mukmin. Nabi Muhammad itu kepada orang-orang yang beriman raufur rahim. Itu suka iba, suka kasihan, dan juga sangat berkasih sayang. Nah, itu aslinya sifat Allah diberikan kepada Nabi Muhammad. Dan bukan Nabi Muhammad aja, banyak manusia yang penyayang. Jangankan manusia, ada pepatah mengatakan seekor singa saja dia tidak bakal memakan anaknya sendiri, ya kan? Seekor macan saja dia tidak bakal menerkam anaknya sendiri. Saking rohimnya Allah, sifat rohimnya Allah itu diberikan kepada seluruh makhluk. Tapi sayangnya manusia dalam hal ini atau makhluk lain itu tetap terbatas. Beda sama rohimnya Allah. Ya, itu yang dimaksud dengan perbedaan sifatnya manusia sebagai makhluk dengan sifatnya Allah sebagai Tuhan. Sama sayangnya, tapi rasa sayangnya Allah jauh melebihi daripada rasa sayangnya manusia. Teman-teman sayang sama temen ya, sama saudara, sama keluarga, itu tetap ada batasnya. Bila saudara kita bikin sebel ya gedeg juga lama-lama, sialan begitu. Bahkan mungkin terhadap orang tua kita sendiri. Ya, atau mungkin sahabat yang dekat sama kita, ada kalian kita tetap sebel sama dia. Tapi kalau rohimnya Allah enggak terbatas. Selama dia mau ngikutin apa yang Allah suruh, yang Allah perintahkan, tetap Allah tuh sayang sama dia. Sekali kan tuh orang bodoh. Orang bodoh tapi ngajinya rajin. Bodoh, rajin ngaji, rajin ibadah. Itu Allah sayang banget sama orang kayak gitu. Ya, padahal buah blok bodoh minta ampun. Ya, tapi Allah sayang sama orang kayak gitu loh. Ini kan yang nggak terjadi di sosial, ya. Maksudnya di dunia sosial nggak terjadi. Ya. Jadi sifat rohimnya Allah itu mutlak. Ya. Kalau kita terbatas, kalau orang baik sama kita, kita baik sama dia, kan gitu. Ya kalau Allah enggak, pokoknya selama orang tersebut makhluk Allah pasti dikasihin sama Allah. Sampai seorang pencopet aja dikasih rezeki sama Allah. Sampai seorang maling aja dikasih rezeki, rampok dikasih rezeki, walaupun pilihan dia terhadap satu kemaksiatan ya, satu kedurhakaan, satu dosa. Tapi kan intinya Allah ngasih rezeki pada dia, ya kan? Padahal kalau mau milih kan bisa aja Allah ngasih yang beriman aja udah, ya kan? Udah gitu kan, Mas Andi, Mas Didit, ya saya, yang kafir-kafir nggak usah dikasih udah, kan gitu biar mati sendiri-sendiri gitu kan? Dan ternyata enggak, yang kafir Allah kasih rezeki, yang beriman pun dikasih rezeki. Itu hebatnya Allah. Nah kalau kita enggak, ya kita masih baik sama orang yang baik sama kita. Nah kalau yang jahat tetap aja kita pengen balas dendam ya, cuman belum kesampaian aja gitu. Awas loh gitu. Nah itu bedanya ya. Nah makanya ada sifat 20. Ya sifat 20 sifat dari wujud, qidam, baqo, mukhalafat dan seterusnya. Itu yang nggak diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Kalau sifat yang lain Allah beriin. Rahman Allah kasih penyayang ya, Rahim kasih, Aziz maha mulia. Allah bikin ke orang mulia. Ya, orang jadi ustadz mulia dia, orang jadi raja mulia dia, jadi presiden mulia dia. Jadi sifat aziznya Allah kasih ke makhluk, ya kan? Ghafur, pemaaf. Allah juga punya sifat Ghafur, maaf. Itu juga diberikan pada manusia. Ada orang yang gampang maafin kan gitu kan. As-Sabur ya dan sebagainya lah. Tapi kalau yang sifat 20, wujud, qidam, baqo itu nggak diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Wujud kayak tadi nggak ada. Manusia itu pas habis mati ya udah mati udah. Nanti ketemu lagi di yaumul akhir ya kan, di hari kiamat. Itu beda lagi nanti perjalanan kita. Nah, wujudnya Allah nggak diberi, qidam terdahulu. Ya, sebelum adanya alam semesta ya Allah. Sebelum adanya Allah nggak ada, Allah yang pertama. Itu nggak diberikan kepada manusia, kepada makhluk. Kita ini sebelum adanya kita ada bapak ibu kita. Sebelum bapak ibu kita ada kakek nenek kita. Ada yang mendahului kita. Lah Allah nggak ada. Ya, bako kekal. Ya, manusia ini bentar lagi mati kita. Ya, terus dihidupin lagi dalam barzah dan seterusnya. Nah, Allah enggak, Allah bako kekal. Makanya sifat 20 itu menjadi rujukan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena di dalam sifat 20 itulah Allah menegaskan sifatnya. Walaupun di Asmaul Husna yang 99 itu sifat-sifat Allah ada ya, tetap dicantumin. Wa kuluma dan adapun setiap perkara
tasawwar tahu yang kamu bayangkan, fi dhihnika dalam benak kamu atau dalam hati kamu. Andai kata kita mikirin ya Allah dalam hati kita secara wujudnya, ya walaupun nggak boleh sekali lagi ya. Ini hanya contoh doang. Au tawahhamatahu, atau kamu bayangkan, fi wahmika dalam angan-angan kamu, atau kita ngebayangin Allah itu seperti apa ya dalam angan-angan kita. Sekali lagi nggak boleh ya. Ini hanya contoh aja. Fallahu ta'ala, maka adapun Allah ta'ala itu bi khilafihi, berbeda dengannya. Maksudnya dengan apa yang kita bayangkan. Jadi andai kata kita mikirin Allah tuh begini, Allah tuh begitu, enggak, pasti beda. Jangankan Allah, surga aja beda. Ya. Surga kalau teman-teman bayangin bidadarinya begini, makanan minuman enaknya begini, enggak. Nabi jelas kok, ya. Wala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala takhfi fi qalbil basyar. Apa yang teman-teman dapetin nanti di surga? La ainun ra'at, enggak ada mata yang pernah melihatnya. Wala udhunun sami'at, enggak pernah ada kuping yang pernah mendengarnya. Wala khatfil fil qalbil basyar, dan tidak pernah terdetak di dalam hati. Jadi kenikmatan surga aja udah seperti itu, nggak pernah lihat mata, nggak pernah kedenger sama kuping, nggak pernah terlintas dalam hati. Itu kenikmatan surga, apalagi Allah. Jadi kalau kita ngebayangin di surga nih, wah kita minum kopi begini nih, minum susu begini nih, itu aslinya jauh lebih dahsyat daripada yang kita bayangin. Itu surga, padahal surga itu makhluknya Allah, apalagi Allahnya, gitu ya. Makanya nggak bisa dicerna sama akal. Li'annaka, karena sesungguhnya kamu itu makhlukun makhluk. Karena kamu itu makhluk. Kita ini makhluk. Wa kullu ma, dan setiap sesuatu, tasawwar tahu yang kamu membayangkannya, au tawahham tahu, atau kamu mengangan-angankannya. Karena kita makhluk, maka apa yang kita bayangkan, apa yang kita angan-angankan, bahwa maka adapun dia itu makhlukun makhluk juga, misluka seperti kamu. Ya berarti apa yang kita angan-angan ini makhluk gitu loh. Kan jelas ya, siwallah makhluk. Yaitu kaidah tauhid, siwallah makhluk. Jadi selain Allah itu makhluk. Ya berarti selain Allah apa aja, aras aja makhluk. Surga neraka makhluk. Maka apa yang kita bayangkan itu adalah makhluk seperti kita. Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh, sama artinya kayak yang di atas, itu taqaddasu, maha suci. Sementara Allah sendiri maha suci. Wa tanzahu, dan terbebas, an ayyahilla, dari menyusupi atau apa ya, kesusupan. Apa sih bahasa Indonesianya ya? Fi makhlukin, pada makhluk. Ya, apa ya? Kesusupan itu, menyusupi itu nggak enak buat bahasanya. Apa ya, Mas Andi? Ahli tata bahasa. Jadi Allah itu maha suci, Allah itu terbebas dari sifat-sifat makhluk yang bisa menyusupinya gitu. Maksudnya Allah nggak ada yang kayak gitu tuh, nggak ada. Jadi kalau kita mikir Allah ya berangan-angan tentang Allah udah pasti salah, karena kita makhluk, dan makhluk itu nggak punya kemampuan untuk mencapai dimensinya Allah gitu. Ya, mencapai zatillah, ya nggak bisa. Intinya gitu, nggak bisa kita menyusupi ranah tersebut. Ayyahillah, atau menyusupi, fihi, di dalamnya. Siapa makhlukun makhluk, wa anta, dan adapun kamu itu jismun jisim, ya, jisim fisik. Wa jawahirun, dan jawahir materi. Wa ardun, dan bentuk atau sifat. Sementara kamu itu kan makhluk, kamu itu kan jisim, kamu itu materi, kamu itu terdiri dari sifat-sifat, terdiri dari bentuk-bentuk. Wallahu ta'ala, sedangkan Allah ta'ala bi khilafi dzalika, berbeda dengan hal tersebut.
Ya Allah sendiri beda. Karena Allah bukan jisim, Allah bukan materi, ya. Allah itu bukan terdiri dari sifat-sifat bentuk-bentuk. Ya. Kita bergantung dengan itu, tapi kalau Allah enggak. Ya, contoh gampangnya lah, manusia masih bisa disebut manusia kalau punya pala, kan gampangnya gitu. Berarti sosok jisim kita sebagai manusia masih butuh pala. Lah bayangin kalau ada orang, misalnya si Kaifa kedatangan orang nggak pakai pala, nah misalnya gitu, maka sosok tadi nggak bisa disebut manusia, pasti setan ini, ya kan, datang malam-malam, ya kan, nah, nggak ada palanya gitu, ibaratnya seperti itu. Nah, berarti manusia itu tergantung dengan sesuatu itu, paham maksudnya ya? Nah, selain daripada jisim, materi dan bentuk atau sifat, walaka dan ada juga padamu jinsun, jenis. Dan kita ada jenisnya, laki, perempuan. Dua itu ya, LGBT penyakit ya, hati-hati. Laki kawinnya sama perempuan, perempuan kawinnya sama laki. Ya, Nabi Adam diciptain sama Hawa. Nabi Adam gak diciptain sama Joko. Ya. Nah, kalau mau Allah nyiptain Nabi Adam sama Joko biar laki sama laki, kagak. Nah, jadi kan, nah ini bahayanya orang-orang yang, mohon maaf tadi ya, dalam tanda kutip misalnya LGBT. Oke, secara syariat dia LGBT, secara syariat. Tapi secara hakikat berarti dia menafikan jinsul makhluk. Berarti dia menafikan bahwa manusia itu dibuat dengan bentuk-bentuk yang berbeda, dengan jenis yang berbeda. Lah buktinya dia laki tetap mau sama laki kok, iya kan? Kalau dia sebagai perempuan dia tetap maunya sama perempuan. Oke, secara syariat dia hanya salah di LGBT itu, secara syariat ya. Tapi dosa terbesarnya sebetulnya bukan itu, hakikat. Satu, dia melanggar sunatullah, ya, sebuah keniscayaan bahwa laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki. Yang kedua, secara nggak langsung berarti dia menafikan juga jinsul makhluk, bahwa Allah menciptakan makhluk dengan berjenis-jenis. Itu bahayanya. Makanya dosa LGBT gede juga. Makanya ulama bolak-balik ngeri itu ya, maksudnya ya dalam hal ini ya, dalam hal LGBT, ulama itu sangat keras ya, karena itu mereka ulama-ulama itu sedang menyelamatkan mereka-mereka yang kena paham LGBT ini. Ya, mungkin kalau yang udah kecanduan sama LGBT atau pelakunya ya, pelaku LGBT-nya sendiri mungkin karuan lah. Ini kadang-kadang dia bukan pelakunya, dia bukan orang yang terkena virus LGBT, dia senangnya sama perempuan kalau laki-laki, atau kalau perempuan dia senangnya sama cowok, berarti kan normal. Tapi dia ikut mendukung LGBT. Nah ini yang bahaya. Oh itu kan manusiawi, ya kan? Itu kan hak asasi manusia lah itu. Kasihan dia ini. Makanya ulama agak keras dalam hal ini, tanda kutip ya. Ulama agak keras karena memang bahaya. Sebab yang ditabrak itu bukan cuma syariat, hakikat juga secara tauhid. Kalau dia nggak cuma sholat ya, wah kok nggak sholat, udah cuma secara syariat. Selama dia masih bertuhankan Allah, mengakui Allah menciptakan manusia itu jenis ya, jinsun, laki-laki perempuan, gak ada masalah udah. Tapi ketika dia mengakui LGBT berarti sama aja dia mengakui Allah hanya menciptakan jenis manusia dari satu doang. Padahal jelas Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Wanaun dan cabang-cabang, ya, macam-macam boleh. Dan manusia itu terdiri dari cabang-cabang, ya, macam-macam. Maksudnya ada yang laki sama lakinya nih, tapi yang satu yang mancung, yang satu hidungnya pesek gitu ya. Sama perempuannya, tapi yang satu matanya belok, yang satu matanya sipit. Jadi jenisnya berbeda, naunya juga berbeda. Jadi nau itu lebih turunan dari jenis ya. Kalau jenis itu secara umum alat kelamin ya, berarti laki-laki sama perempuan. Nah nau itu adalah dari macam jenis tersebut. Lakinya sama ya, tapi yang satu mancung, yang satu pesek. Perempuannya sama, tapi yang satu sipit, yang satu belok. Jadi dari jenis nau aja udah berbeda ya. Wallahu, sedangkan adapun Allah Ta'ala, sedangkan Allah sendiri itulah jinsa, bukanlah jenis. Tidak ada jenis, wala nau'a, dan tidak ada nau ya, cabangnya gitu aja artiin. Lahu, baginya. Sementara Allah itu bukan terdiri dari jenis dan nau. Kalau manusia itu punya alat kelamin, sedangkan Allah itu enggak, gitu ya. Maksudnya Allah tidak terdiri dari jenis. Kalau manusia punya sifat dalam artian fisik, hidung, mancung, pesek, mata, belok, sipit, ya, kuping, caplang, macam-macam, nah maka itu adalah bagian dari manusia. Sedangkan Allah enggak. Tapi ingat bolak-balik, jangan
bikin kesimpulan terus Allah gimana, ya itu jangan, ya bahaya, ya udah begitu aja udah, ya jangan sampai kita ngomong terus Allah gimana, karena kalau udah ngomong terus Allah gimana maka jadi dosa. Faidatun wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.